Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah hadirin salat subuh Masjid Khairul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal, yang mana Allah telah memberikan segala nikmat, segala kebaikan, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah agung, yakni sholat subuh. Ya, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail qur'anil fajr inna qur'anil fajri kana mashhuda. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Ya. Ini kalau pagi ada malaikat yang gantian shift menjaga hamba. Malaikat itu bergantian antara dua waktu, subuh dan asar. Pada waktu subuh ini para malaikat ini laporan kepada Allah. Laporan kepada Allah, ya, ketika Allah bertanya, apa yang dilakukan hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Mereka sedang sholat. Asar juga begitu. Allah tanya kepada para malaikat yang shift siang. Tidak cuma karyawan saja yang shift, para malaikat juga shift. Apa yang mereka lakukan hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Mereka, para malaikat menjawab, mereka sedang sholat. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan Nabi SAW mendoakan khusus untuk kita umatnya yang bangun pagi-pagi sholat subuh, ya, sholat subuh berjamaah, kemudian beraktivitas dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Jadi waktu pagi itu penuh keberkahan, ya. Sampai dalam Al-Quran itu was-subhi idza tanafas, subuh apabila dia bernafas, beraktivitas, ya, ada geliat, ada efforts. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita awali pagi kita dengan thalabul ilm, ya. Di antara ibadah yang utama, yakni mencari ilmu agar menjadi bekal takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kehidupan kita. Kita ngaji syarah 77 cabang iman, 77 cabang iman, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi SAW menjelaskan, ya, di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih cabangnya. Iman itu bercabang-cabang, ya. A'laha aw fa'arfa'uha aw fa'afdaluha ala ikhtilafir riwayat qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi
dari cabang iman itu, atau yang paling utama menurut perbedaan riwayat, adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini adalah cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan paku, beling, ya, kerikil yang sekiranya mengganggu kaum muslimin atau orang lain dari jalan mereka, bisa menggelincirkan barangkali. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang atau bagian dari iman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya dengan lafaz seperti tadi, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal iman. Dan sanad hadis ini tidak ada perbedaan di kalangan para masyayikh, ya, syekh-syekhnya Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lain. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman ini ada pokoknya, ada intinya, ada ibaratnya pohon itu ada batang utamanya, ya, ada usulnya, ya, dan ada furuknya. Dikatakan oleh Rasulullah tadi bahwa cabang iman ini ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah apa tadi? Ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Yang juga kalimat tauhid ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur juga ditanya, ya, marabbuka, maka dijawab Allah Rabbi. Kalau selama hidupnya mentauhidkan Allah, hidupnya laras lurus dengan tauhid, ya, hidupnya, kurikulum hidupnya adalah tauhid, hanya Allah yang dipatuhi, diibadahi, ditaati, halal haramnya, larangan perintahnya, semuanya hanya Allah, maka jawabannya Allahu Rabbi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang paling rendah adalah tadi menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Pertanyaannya, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, apakah itu paku, apakah itu batu, apa itu kerikil atau apapun, itu terlihat apa tidak? Terlihat, itu tindakan fisik, ya, tindakan fisik. Artinya iman itu nggak cuma diteorikan, iman itu nggak cuma sekedar diyakini, ya, dibenarkan dengan hati, enggak, tapi juga diamalkan dengan anggota badan. Itulah yang nanti akan kita bahas, ya. Apa sih sebetulnya iman itu? Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Itu secara etimologi atau secara makna bahasa, itu iman itu adalah pembenaran hati. Tapi ini nggak cukup, harus dijelaskan lagi dengan definisi syar'inya. Iman itu adalah, ya, membenarkan dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Maka para ulama sepakat, amal itu bagian dari iman. Nih, amal itu bagian dari iman. Salat subuh ini adalah contoh iman. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, innallaha la yudhi'u imanakum. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Itu dijelaskan bahwa yang dimaksud
innallaha la yudhi'u imanakum itu adalah Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelumnya menghadap ke Baitul Muqaddas. Lalu beliau bolak-balik menghadapkan wajahnya ke Baitullah Al-Haram, Ka'bah Al-Mukarramah. Nah, apakah sholat Rasulullah sebelumnya itu sia-sia? Tentu tidak. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, cabang-cabang iman. Cabang yang pertama, dan ini termasuk yang usul ya. Cabang tapi termasuk yang usul, yang pokok. Jadi ada cabang, ada pembahasan cabang iman, tapi itu masuk pada yang usul, yang pokok. Tapi ada yang cabang yang itu seandainya kita tinggalkan cabang itu, maka berkurang kesempurnaannya, tidak sampai hilang keimanannya. Tapi kalau yang usul ini gak dilakoni, ya buyar gitu ya, buyar imannya. Apa yang pertama adalah al-imanu billah azza wa jalla, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan seterusnya dalam surah Al-Baqarah 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, unzila ilaihi min rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minuna kullun amana billah, kullun amana billah, dan orang-orang beriman pun semuanya beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, tetaplah kalian beriman kepada Allah. Ini seandainya nih ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, setiap pagi sedekah, ya, setiap tahun umroh, setiap tahun haji, itu namanya apa? Amal soleh. Tapi nggak iman sama Allah. Kira-kira apa yang terjadi? Diterima apa enggak? Anak kelas 7A ini sudah diajari kemarin ya. Diterima apa enggak amalnya? Tidak. Kenapa? Ya karena tidak beriman kepada Allah. Kuncinya di situ. Kuncinya iman kepada Allah. Sama seperti kita ngisi air pakai ember, ya. Ngisi air ke ember. Bukan nggak ada airnya, airnya banyak, ya. Airnya banyak, diambil dari keran, ya, pakai selang, tapi nggak kena lubangnya ember. Apa yang terjadi? Ya buyar, ya kan? Seperti itulah orang beramal soleh tapi nggak beriman kepada Allah, nggak tepat sasaran, nggak kena tempatnya. Baik, macam muslimin rahimakumullah, ini pentingnya memahami konsep yang pertama, cabang iman yang pertama, bahwa iman kepada Allah adalah kunci dari diterimanya amal soleh. Beriman kepada Allah dan beramal soleh saja masih belum cukup, ya. Harus disertai dengan ilmu dan pemahaman bagaimana iman dan amal soleh itu tidak hangus, tidak sia-sia, tidak terhapus. Karena ada yang namanya syirik, ya. Ketika iman kepada Allah maka harus bersih dari syirik. Jangan sampai keimanan kita ternodai oleh syirik. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk menyebarkan kalimat tauhid ini, ya. Kemudian menjelaskan hak-haknya, ya, dan bagaimana konsekuensinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Maknanya adalah Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berjuang, untuk mendakwahkan, ya,
mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, tauhid ini, memahamkan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Sapa-sapa wong sing sudah mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah, maka diri dan hartanya terpelihara dariku kecuali dengan haknya. Maksudnya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, ya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Haknya Islam, ya. Contoh, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mungkin dia muslim, boleh dibunuh kalau dengan syarat apa? Dia memenuhi syarat untuk dibunuh. Contoh, bunuh orang bunuh orang, ya. Dalam Islam itu ada hukum qisas, ya. Itu baru boleh dibunuh. Atau dia jadi begal, boleh dibunuh. Kalau dia jadi begal dalam Islam itu malah hukumannya itu disalib, ya. Disalib, dibunuh. Kemudian hartanya juga nggak boleh diambil kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau dia sudah muslim, ya, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak boleh diambil hartanya kecuali dengan haknya, dengan hak Islam. Contohnya bagaimana? Contohnya orang ngambil barang orang, ya, dolim sama orang, maka hakim memutuskan bahwa orang tersebut harus mengembalikan barang yang diambil, ya. Korupsi contohnya, ya. Korupsi. Kalau seorang muslim korupsi, ya diambil hartanya, dikembalikan, ya. Kalau masih ada, kalau nggak ada, ya dia dihukum dengan cara yang lain, gitu, ya. Tapi kalau sampai nisab dalam ukuran Islam itu, ya bisa dipotong tangan itu. Wa hisabuhu 'ala Allah, sementara yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Islam ini juga menerapkan hukum-hukum zahir, ya, hukum-hukum yang nampak. Jadi kalau ada orang yang menzalimi orang, bunuh orang, ambil harta orang, ya ditegakkan dengan hukum Islam. Islam punya aturan seperti itu sehingga apa? Terjagalah hak-hak orang lain dari kezaliman, ya. Jadi ada di situ hikmahnya apa? Preventif, pencegahan dan penanggulangan. Itu, tapi intinya adalah bagaimana Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menyebarkan kalimat tauhid ini. Makna memerangi di sini ini jangan langsung, berarti Islam itu agama perang, ya. Nah, ini hadisnya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia. Buktinya kita lihat sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah itu dipelajari, ya. Rasulullah diutus, ya, oleh Allah di kota Mekah itu nggak bawa pedang, ya. Ya, beliau menyampaikan tauhid ini dengan cara yang bijak. Justru Rasulullah lah yang diperangi, Rasulullah lah yang diusir. Dan pada akhirnya Allah pun mengizinkan untuk membela diri, membela agama. Baik, Rasulullah SAW juga meriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang mendengar hadis ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata, siapa yang wafat wa huwa ya'lam, sedangkan dia dalam keadaan memahami alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga." Subhanallah. Ini keutamaan kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Oleh karena itu kalimat tauhid kita renungkan, kita pahami, ya, kita amalkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis
tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan dalam ayat Al-Quran menyebutkan ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah. Dan Nabi juga menyebutkan dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Jadi Rasulullah ditanya tentang iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, takdir yang baik maupun yang buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Rasulullah SAW berkaitan dengan pertanyaan malaikat Jibril, apa itu iman? Jadi singkatnya, iman itu adalah mengimani 6 rukun iman. Kenapa disebut dengan rukun iman? Rukun itu pokok, dasar, pondasi. Jadi ini adalah pokok dasarnya iman itu ada 6 ini. 1 iman kepada Allah. Tapi dari sekian rukun iman yang 6 ini nomor 1 ini yang paling pokok. Karena kalau sudah iman kepada Allah, maka semua di bawahnya itu akan diimani. Apakah Anda iman kepada Allah? Bahri iman kepada Allah. Anda iman kepada Allah. Semua iman kepada Allah. Kalau Allah mengatakan, aku menciptakan malaikat, percaya apa enggak? Percaya. Aku juga mengutus para rasul, percaya apa enggak? Karena sudah iman pada Allah, semua yang Allah sampaikan pasti akan kita imani. Maka tidak heran di dalam Al-Quran itu sering kali ya, kata iman kepada Allah itu langsung digabung dengan iman kepada hari akhir. Contohnya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Ya, bisa jadi maknanya itu adalah kebaikan itu bukan melu-melu norok buntek saja, ya. Apa jare wong melu. Bukan menurut adat kebiasaan umumnya. Bisa jadi adat itu salah, ya, atau hanya sekedar ngekor saja. Tetapi kebaikan itu adalah Anda beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, kitab, dan para nabi. Al-Baqarah 177. Jadi jelas, kebaikan itu adalah mengikuti Allah, versinya Allah gitu ya. Maka beriman kepada Allah itu akan mengharuskan kita untuk beriman kepada apa saja yang Allah sampaikan. Apakah itu tentang malaikat, apakah itu tentang kitab, apakah itu tentang rasul, apakah itu tentang hari akhir. Ya semuanya itu gaib. Gaib semuanya itu. Gaib itu apa gaib? Gaib itu ada tapi tidak kelihatan. Manil ghaib fi hadas sabah. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ini Ustaz tanya ini. Manil ghaib? Aina riyu? Huwa fil hujrah. Ghaib Ustaz. Nah, gitu ya. Aina hilmi? Mana hilmi? Ghaib Ustaz. Gitu. Jadi hilmi ada di rumahnya, tapi tidak ada di depan kita. Ada, malaikat ada, kitab-kitab itu ada ya. Tapi itu sudah kalau kitab-kitab sudah nggak ada ya, kecuali Al-Quran, suhuf mushaf. Para rasul ada, para rasul sudah diwafatkan oleh Allah, sampai Nabi Muhammad SAW juga diwafatkan oleh Allah. Kemudian hari akhir ya,
ada, tapi nanti kita akan memasukinya dan seterusnya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Sampai syuruk ya. Sabar ya. Kemudian yang berikutnya, masyaallah muslimin rahimakumullah, yang perlu dipahami dari konsep iman kepada Allah Azza wa Jalla, cabang iman yang pertama ini adalah bagaimana kita ini membenarkan dengan hati sepenuh pembenaran dan semua yang datang dari Allah, informasi yang datang dari Allah. Jadi saya sampaikan tadi, ini kuncinya di sini. Ketika sudah membenarkan sepenuh hati, ya, dan semua informasi yang datang dari Allah itu kita benarkan dengan sepenuh hati, kemudian kita amalkan dengan perbuatan anggota badan kita, dengan lisan kita kalau itu berkaitan dengan ucapan, ya, contohnya zikir, ya, doa, ya. Hati kita juga menunjukkan hal itu apa? Berharap, bertawakal, sabar, ikhlas, ridho, ya. Dan anggota badan kita juga menunjukkan bagaimana kita beriman kepada Allah, membenarkan sepenuh hati, maka itulah disebut dengan iman. Gitu. Jadi para ulama, ya, mengatakan, ada ucapan yang masyhur dari para ulama salaf, ini para ulama kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dan ahli hadis, bahwa iman itu mencakup ucapan, iman itu mencakup perbuatan, iman itu mencakup niat, semua amal termasuk bagian dari iman. Gitu. Makanya Rasul itu sering mengatakan gini, perhatikan ini hadisnya ya. La imana liman la amanata lahu. Dan ada iman bagi orang yang tidak punya sikap amanah. La yu'minu ahadukum hatta, ya, yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai mencintai, ya, untuk apa-apa untuk saudaranya sebagaimana cintanya untuk dirinya sendiri. Loh, Rasulullah menyebut iman di situ, tidak beriman atau iman itu kan apa buktinya? Tanya, mencintai, ya kan? Terus al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Gitu ya. Artinya apa? Ada wujud nyata. Iman dan Islam itu loh, ada wujud nyata, enggak cuma diteorikan saja. Ada. Jadi makanya kemarin Ustaz Abdullah juga menyampaikan, ya, Islam itu adalah agama akhlak. Maka saya sampaikan di pengajian ini, Islam itu agama praktek, agama nyata, benar sama. Ini nggak cuma sekedar teori gitu ya, nggak sekedar tahu, nggak sekedar paham, tapi diamalkan langsung. Hari ini langsung apa? Actionnya apa? Habis ini iman pada Allah, buktinya apa gitu ya? Sampai kita bahas masalah tetangga itu ada, ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, iman pada Allah dan hari akhir sudah langsung digabung sama Allah. Falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Paham tuh? Paham, insyaallah ya. Alhamdulillah. Jadi begitu penjelasan para ulama. Nah, ini saya tambahkan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa definisi bahwa iman itu adalah mencakup ucapan, perbuatan, niat, amal, itu adalah ijma' kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in dan generasi yang bertemu dengan mereka, sahabat dan tabi'in. Semua ulama salaf, ya, mengingkari dengan pengingkaran yang sangat orang yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk bagian dari iman, ya, diingkari. Jadi cuma sekedar iman, pokoknya iman, ya. Loh, amalnya mana? Ya pokoknya iman, ya. Ini aliran apa ya? Aliran batin, ya, kebatinan, ya, aliran kebatinan.
Nah, di antara mereka para ulama salaf yang mengingkari orang yang berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak termasuk bagian iman dan menggolongkannya dalam ucapan atau perkataan bid'ah yang mengada-ada. Maksudnya bid'ah itu yang mengada-ada, nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasul gitu ya dalam perkara iman. Di antaranya adalah sahabat mulia, ada Sa'id bin Jubair, ya. Ada Maimun bin Mihran, ada Qatadah, ini golongan tabi'in. Abu Ayyub Asy-Syahtiyani, ada Imam An-Nakhai, ada Az-Zuhri, ada Ibrahim, Yahya bin Abi Katsir, dan ulama-ulama salaf lainnya. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya kutipkan saja ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, mengatakan, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini golongan tabi'in ya. Beliau golongan tabi'in, termasuk juga yang sering dikutip ya. Sebenarnya kalau dalam madhab fikih itu banyak, termasuk Imam Ats-Tsauri ini juga mengatakan perkataan yang seperti tadi, maksudnya perkataan bahwa amal tidak termasuk bagian dari iman, itu adalah perkataan bid'ah, kata Imam Ats-Tsauri, yang menyalahi pendapat mayoritas ulama salaf. Dan Imam Al-Auza'i juga mengatakan para ulama salaf yang terdahulu tidak membedakan antara amal dan iman. Makanya Rasulullah juga mengatakan begini, al-imanu yazidu bit-tha'ah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Mohon maaf, ini hadis apa qaul ulama ya? Nanti saya cek ya. Al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kayaknya ini adalah qaul ulama ya. Ini kesimpulan para ulama. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan bertambahnya ketaatan. Jadi ketika kita taat kepada Allah, semakin kuat iman kita. Ketika kita tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa, maka iman kita pun berkurang, dalam arti melemah. Ya. Contohnya apa? Contohnya, permisalannya ya, itu adalah seperti kita ini memiliki tubuh. Ya. Di dalam tubuh itu ada imun. Nah, ini ada iman, ada imun ya. Kekebalan iman ya, imunnya iman ya. Tubuh kita ini perlu dijaga, dirawat. Gimana caranya? Ya mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, ya, makanan yang mengandung vitamin, ya, cukup karbohidratnya, mineralnya, proteinnya seimbang, ya, 4 sehat 5 sempurna, ya, semuanya ada. Kemudian tidak cukup itu, rajin olahraga, ya. Kemudian pokoknya semua aktivitas yang bisa menjaga imun tubuh kita kuat itu semuanya dikerjakan. Tapi sebaliknya, kalau kita makannya sembarangan, jajan sembarangan, ya, pengawet, pewarna, pemutih, pengembang, penggemuk, ya, apalagi ya, semuanya pokoknya nggak dipilih ya, yang baik-baik. Waduh, nanti lama-lama legrek ya, nggak olahraga bisa, makannya wakeh, turu mangan turu mantu tok, misalnya makan turu ya. Sudah lama-lama tubuh kita juga akan sakit ya, dan bisa mati. Iman juga seperti itu. Iman kalau nggak dirawatnya dengan apa? Yazidu bit-tha'ah. Makanya sholat subuh berjamaah, ada zikir pagi, kemudian ada taklim. Itu dalam rangka menutrisi iman. Kita berinfak sedekah ya, dan seterusnya. Maka perhatikan ikhwan rahimakumullah, ketika kita melakukan amal soleh, coba tanyakan pada diri kita, apa yang kita rasakan ketika melakukan amal soleh? Apa? Minimal ketenangan jiwa, tenang jiwa kita itu, ya. Senang gitu, ya. Karena memang nutrisi jiwa itu. Nutrisi jiwa itu adalah apa? Iman. Ya, Al-Quran baca, berinfak, bersedekah, nolong orang, birrul walidain. Semuanya hal-hal yang diperintah oleh Allah itu akan menutrisi iman, karena memang pusat inti manusia itu di jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Makanya hal-hal yang merusak jiwa, merusak
iman itu perlu dihindari. Karena apa? Ketika iman rusak, otomatis jiwa itu juga akan rusak. Ya. Apa yang merusak? Iman kita. Bisa jadi tontonan, ya. Bisa jadi dari ucapan, perbuatan, hal-hal yang itu akan mengeruhkan hati kita, merusak jiwa kita. Dan yang terakhir, ikhwani fillah rahimakumullah, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, ya, wa huwas samiul basir, Asy-Syura ayat 11. Mengimani Allah Subhanahu wa taala juga disertai mengimani tentang asma sifatnya Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Sebetulnya ini saya mau bahas, cuma karena waktunya terbatas. Ya. Saya ingin menyampaikan bagaimana sih caranya kita mengimani Allah. Mengimani Allah itu adalah dengan mengimani ciptaannya atau memerenungi ciptaannya. Sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Berarti Allah ini ada, Allah ini wujud nyata, ya. Kemudian sifatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Meja ini tidak sama dengan tukang yang bikin meja, ya. Yang bikin meja ini tidak sama dengan meja yang dia bikin, ya. Nanti kalau ada Pak Tukang, kamu bilang, Pak Tukang jenengan kayak meja, wah marah itu Pak Tukang, ya. Jadi Allah jelas tidak akan sama dengan makhluknya. Itu sudah ciri sesuatu itu layak disebut Tuhan. Beda dengan makhluk. Makanya Allah katakan wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tutup dengan firman-Nya dua sifat maha, kemahaan yang Allah miliki, yakni maha mendengar lagi maha melihat. Kalau makhluk cuma bisa mendengar. Kalau makhluk cuma hanya bisa melihat, tapi Allah maha mendengar lagi maha melihat. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cabang iman yang pertama. Karena keterbatasan waktu, semoga penjelasan yang singkat padat ini menambah iman kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini di dalam kitab ini disebut sebagai cabang iman yang pertama, tapi juga termasuk pokok aslul iman, ya. Itu insya Allah kita lanjut lagi minggu depan subuh Sabtu pagi, ya. Jangan lupa nanti bangunnya lebih awal, ya. Sholat subuh berjamaah di sini dan lanjut pengajian. Semoga taklim kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan menjadikan kita semuanya semakin istiqomah di atas iman dan Islam. Ada pertanyaan? Monggo. Tolak ukur dari malu itu seperti apa? Tolak ukur dari malu, ya. Al-haya'u minal iman. Malu yang dibenarkan, ada malu yang tidak dibenarkan, ya. Nah, tolak ukur iman itu adalah malu. Kalau ada malu, rasa malu. Malu yang dimaksud adalah malu dari berbuat hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, ya. Tolak ukurnya, tolak ukurnya adalah sejauh apa dia ini tidak berani melanggar larangan-larangan Allah, ya. Itu. Jadi ketika dia ini tidak melanggar larangan-larangan Allah, berarti dia ada rasa malu, ya. Sesuatu yang diharamkan, gitu, ya. Larangan Allah tidak dilanggar sama dia. Nah, di dalam hadis itu dikatakan, ya, kullu malikin likulli malikin hima. Setiap raja itu punya batas, wilayah teritorial yang tidak boleh ditembus, dilewati, atau tidak boleh dilanggar, ya. Wahimallah maharimuhu, dan batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mendasar. Tapi di dalam realita tidak hanya yang diharamkan, ada perkara yang dimakruhkan, ya. Nah, ini afdoliyah, lebih bagus lagi. Yang haram sudah ditinggal, kemudian perkara yang dimakruhkan, dibenci, ya, juga ditinggal, ya. Tapi kalau levelnya level ini level orang biasa, tapi kalau levelnya ulama,
hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh para ahli ilmu juga ditinggal. Karena apa? Ini sudah lebih kepada rasa cinta, rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Maka kalau kita bicara malu, mungkin level yang biasa itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara haram dulu. Perkara haram ditinggal. Nanti meningkat lagi perkara makruh, perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, tapi sebetulnya kita ini punya etika, ya, punya adab, punya akhlak itu ya, itu sudah dibahas di situ. Ya, contohnya yang jelas kita harus pakai nutup aurat ya, pakaian yang nutup aurat. Nutup aurat saja tidak minimalis. Nah, minimalis kalau datang ke masjid cuma pakai sarung sepuser gitu ya. Ya kan, ini apa ini namanya ya? Ya, suul adab gitu ya, suul adab ya. Jadi kalau orang sudah memahami konsep akhlak adab ya, etika, insya Allah dia itulah yang disebut dengan batasan malu mungkin di situ ya. Itu ya, ini kaitannya dengan etika. Dia mau bicara, oh enggak, ini enggak pantas kayak kan gitu kan. Jadi ada sesuatu yang ngerem dia untuk melakukan hal-hal yang salah. Ya itu tadi, imannya aktif tadi. Kalau di sekolah kita ini kan ada istilah keimanan yang aktif, bukan yang pasif, enggak teoritis saja. Keimanan aktif itu adalah diwujud nyatakan. Imannya menjadi standar dia bersikap, imannya menjadi standar dia berucap, imannya menjadi standar dia berperilaku. Apa dilarang pakai HP? Ngajar nggak boleh pakai HP, ya kan kita punya standar. Ya. Masuk kita ngajar sambil nyimak hafalan buka WA, ya kan? Masuk ngajar akidah ini buka WA, ya kan? Ini kan nggak standar, gitu. Kan malu kan ditegur sama atasan, Ustaz, nggak boleh buka WA, HP waktu ngajar, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu biasa. Ada lagi yang lain? Andra, Fahri? Ya, ada. Kalau tidur waktu kajian, malu apa enggak? Kan tidak pada tempatnya seharusnya ya, jadi malu. Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu harusnya kita malu, karena tidak pada tempatnya. Kita belajar adab ketika Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.